Jangankan urusan dunia atau urusan perkara uang, singgasana Ratu Bilqis pun bisa dipindahkan dengan asma yang sering dibacakan oleh Asif bin Barqoya. Urusan dunia sangat mudah, insya Allah Anda akan dilampangkan, dimudahkan perkara dunia, urusan-urusan dunia dengan asma Yadal Zalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para subscriber Barbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat, lahir batin, iman Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu dan harta yang manfaat dan barokah untuk mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di sini saya akan meng-share lagi atau berbagi kembali salah satu keilmuan atau salah satu asma, di mana asma tersebut fadilahnya atau manfaatnya itu untuk menarik urusan-urusan dunia atau untuk mendatangkan urusan-urusan dunia, ya. Karena banyak pertanyaan dari para subscriber, banyak yang mengeluh tentang masalah dunia. Ada yang susah untuk mencari dunia, ada yang katanya usahanya selalu sepi, terus ada yang susah untuk berbayar hutang, ya, seperti itu. Banyaklah problema di dalam kehidupan kita atau di sekeliling kita tentang urusan-urusan perkara dunia. Nah, di sini sebelum saya meng-share salah satu keilmuan atau salah satu asma, ya, Asmaul Husna yang sering mungkin Anda dengar, tapi Anda mungkin tidak tahu manfaatnya dan tata cara mengamalkan asma tersebut seperti apa. Terutama kepada para subscriber AA ataupun santri-santri dari Pakar Banten yang sudah mendawamkan Asmaul Husna yang dari tingkat 1, ada ya salah satu asma yang banyak rahasia di situ, terkandung rahasia yang jarang mereka tahu, ya. Nah, oke. Di sini sebelumnya saya akan menceritakan salah satu kisah di mana Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam itu bersiteru atau bersitegang dengan Ratu Bilqis, ya, salah satu raja juga pada zamannya yang sangat fenomenal dan sangat megah kerajaannya, Ratu Bilqis. Nah, jadi Kanjeng Nabi Sulaiman tersebut ingin memindahkan kerajaan Bilqis di dekat kerajaan Kanjeng Nabi Sulaiman. Tujuannya yaitu agar Ratu Bilqis tahu seberapa besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, karena jarak yang lumayan jauh dan Kanjeng Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang luar biasa sehingga para jin, para makhluk tunduk kepada dirinya. Nah, akhirnya sayembaralah Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam bersayembara, memberikan pengumuman, suruh kumpul semuanya para jin. Nah,
Dan di situ Kanjeng Nabi Sulaiman mengumumkan, hei, barang siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di depan saya atau di dekat singgasana kerajaan saya. Nah, di sela-sela banyaknya itu bangsa jin dan para balad-baladnya, ada salah satu bangsa jin, dia menjawab. Apa jawabannya? Qala minal ifrit, kata bangsa jin. Apa kata dia? Saya ini tuan raja, kata ifrit, saya ini ifrit. Saya ini tuan raja yang bisa memindahkan istana atau Ratu Bilqis di depan tuan raja. Nah, dijawabkan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman kepada si ifrit tersebut. Apa jawabannya dan pertanyaannya? Hei ifrit, coba seberapa cepat kamu memindahkan singgasana singgasana Ratu Bilqis di depan saya? Apa jawabannya? Di dalam kitab dijelaskan, si ifrit menjawab kembali. Apa jawabannya? Ana atika bihi qabla anta kuma mimakomik. Apa katanya? Kata si ifrit, saya bisa memindahkan kerajaan Bilqis sebelum Kanjeng Nabi berdiri di tempat duduknya, sebelum tuan raja berdiri dari tempat duduknya. Terus kata Nabi Sulaiman, oh, jadi kamu bisa memindahkan kerajaan Bilqis sebelum saya berdiri di tempat duduk saya. Sungguh luar biasa berarti ya itu. Jadi si ifrit itu bisa memindahkan kerajaan Bilqis sebelum Kanjeng Nabi Sulaiman berdiri. Berarti luar biasa, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ifrit. Nah, lalu Kanjeng Nabi Sulaiman mengumumkan kembali, oke, coba apakah masih ada yang lebih cepat daripada si ifrit? Di situ adalah yang menjawab. Siapa yang menjawab? Yaitu fatihnya Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Dialah menjawab. Apa jawabannya katanya? Kata beliau, yaitu fatihnya atau sepupunya Kanjeng Nabi Sulaiman, yaitu Asib bin Barkoya. Dia menjawab seperti apa? Kata Asib bin Barkoya, ditanyakan sama Kanjeng Nabi Sulaiman, ya Asib bin Barkoya, apakah kamu bisa lebih cepat memindahkan kerajaan singgasana Ratu Bilqis di hadapan saya? Apa jawaban Asib bin Barkoya? Jawabannya di dalam kitab seperti ini. Ana atika bihi qabla ayartada ilaika torfuk. Kata Asib bin Barkoya seperti itu. Apa katanya? Ya Tuan Raja, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Kanjeng Raja berkedip. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa, lebih cepat daripada si ifrit. Kalau si ifrit bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Kanjeng Raja atau Kanjeng Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Dijawablah oleh Asib bin Barkoya. Apa jawabannya? Saya Tuan Raja bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum Kanjeng Raja berkedip. Subhanallah, karomah yang luar biasa. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, akhirnya di saat itulah Asib bin Barkoya memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap mata. Nah, di sini banyaklah para ulama, para ahli-ahli hikmah membedah apa sih apa sih wiridnya, apa amalannya Asmaul Husna yang sering dibaca oleh Asib bin Barkoya, yaitu patih Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, yaitu asma yang sering dibaca dalam keterangan kitab, yaitu Yadal Jalali wal Ikram. Yadal Jalali wal Ikram.
Kepada para santri pakar atau barbar mungkin sudah tidak asing lagi ya mendengar Asmaul Husna Yadal Zalali wal Ikram. Nah, itu adalah asma yang sering dibaca oleh Asyib bin Barqoya, yaitu patihnya Kanjeng Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di hadapannya sekejap mata. Nah, tapi sebelum mendawamkan Yadal Zalali wal Ikram, ada kunci yang harus dibaca, yaitu kuncinya Wallahul ladzi la ilaha illahu Yadal Zalali wal Ikram. Nah, sebanyak 1100 ya. Sebanyak 1100 Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram. Nah, sebelum kalian membacakan asma tersebut, silahkan Anda bertawasul terlebih dahulu kepada Kanjeng Nabi, terus Anda bertawasul ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu silahkan Anda bertawasul kepada Syekhuna Kiai Haji Jamhari sebagai pengijazah asma tersebut kepada saya. Silakan setelah itu Anda baca kuncinya terlebih dahulu, yaitu Wallahul ladzi la ilaha illahu Yadal Jalali wal Ikram. Dan ada keterangan tambahan, jika asma tersebut ditulis di dalam kertas, tulis Yadal Zalali wal Ikram, terus kita dawamkan, kita dzikir sambil melihat tulisan asma tersebut ya. Dibaca 1100 Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram. Terus sebanyak 1100. Nah, terus apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kalian dapatkan jika mendawamkan asma Yadal Zalali wal Ikram yang sering didawamkan atau diistiqomahkan oleh Asyib bin Barqoya untuk memindahkan singgasana Raja Ratu Bilqis? Nah, yang akan kalian dapatkan atau apa yang kita dapatkan di dalam kitab, yaitu Yasarallahu alaihi umurad dunya. Apa maksudnya? Kita akan dimudahkan tentang urusan dunia, akan digampangkan urusan dunia, apalagi urusan duit. Seperti itu. Nah, jadi barang siapa yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan itu Asmaul Husna, asma Yadal Zalali wal Ikram, Yadal Zalali wal Ikram, insya Allah urusan dunia akan datang menghampiri Anda, akan dimudahkan perkara-perkara dunia. Jangankan perkara dunia, raja singgasana Ratu Bilqis saja bisa dipindahkan oleh asma Yadal Zalali wal Ikram. Apalagi perkara dunia, sangat mudah sekali. Dalam hikayat atau riwayat Kanjeng Nabi Sulaiman dengan Asyib bin Barqoya. Nah, jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan langsung ke nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi ya. Jadi keterangannya seperti itu untuk para subscriber atau khususnya para santri AA barbar yang sudah diberikan ijazah atau yang sudah berpuasa dalam ilaika rasulillah askuna wa ibaha minad dahri la yakwi lam tahamilu wa inna ala arzulaha bika bidjal wa innaka lizahin wa husnin wa ma'qulin wasmim wa bakim summa a'mi adwi wahrisum Yadal Zalali wal Ikram bihausamatin min aisya'in khalaqahu min fatin khalaqahu faqaddar. Insya Allah urusan dunia mah kecil, semua akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan Anda harus istiqomah, Anda harus yakin dengan asma tersebut. Urusan dunia mah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.